Halo sobat, dimanapun sobat berada, semoga selalu bahagia dan sehat. Sehat raga, jiwa, pikiran, dan juga sehat hatinya. Sebelum bermimpi, aku bakalan temenin sobat dengan podcast sederhana ini. Sobat, tetaplah melangkah karena kita belum benar-benar kalah. Tetaplah belajar karena ada impian yang harus dikejar. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran, sehingga manusia mampu menjalani kehidupan. Dalam kehidupan, adanya akal dan pikiran tersebut tentu belum bisa bermanfaat jika tidak ada suatu pembelajaran. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk senantiasa mengikuti proses, yaitu belajar. Life for study, and we study for life. Hidup untuk belajar, dan belajar untuk hidup. Dua frase yang tampak serupa, tapi apakah mereka sama? Tentu tidak. Hidup untuk belajar berarti di mana kita memposisikan kehidupan sebagai ruang untuk belajar. Belajar untuk hidup berarti kita menempatkan posisi proses belajar sebagai sarana untuk bertahan hidup. Ya sobat, belajar adalah salah satu fitrah manusia. Belajar merupakan proses yang mengesampingkan adanya perubahan pada diri seseorang. Sejak lahir, sebenarnya manusia sudah memiliki kemampuan belajar, dan tanpa kita sadari, setiap hari dalam setiap aktivitas sebenarnya kita sedang belajar. Study are every time. Belajar tak pernah mengenal ruang dan waktu. Proses belajar tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, melainkan dimanapun kita berada, kita akan selalu belajar. Kita bisa belajar dari alam sekitar. Apapun yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan, sejatinya itulah sumber kita belajar. Sekolah hanyalah salah satu tempat belajar yang formal. Karena sifatnya formal, tentu sekolah memiliki studi yang harus dipenuhi yang biasa disebut kurikulum. Kurikulum harus dipelajari dalam rentang waktu dan tingkat tertentu. Namun demikian, belajar tidak hanya berada di lingkungan pendidikan formal, melainkan dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Zaman sekarang, banyak dari kita yang masih belum memahami konsep tersebut. Misalnya saja di tengah pandemi seperti ini, hampir seluruh sekolah melakukan pembelajaran secara daring. Mereka tak dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka. Namun, banyak dari kita yang menyepelekan kesempatan belajar meskipun itu secara daring. Apabila ada kesempatan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, dari kita pun masih banyak yang tidak mau memanfaatkannya. Kebanyakan dari kita hanya bisa mengeluh tanpa berusaha. Padahal, kita masih dalam proses pembelajaran formal, yang basicnya hal tersebut masih sebagai penunjang kita untuk mempelajari kehidupan nyata.
Kegiatan belajar yang sesungguhnya adalah di mana kita mempelajari kehidupan dunia yang keras dan fatamorgana ini. Dalam proses mempelajari kehidupan, tentu tak bisa disetarakan dengan kegiatan belajar di sekolah untuk memenuhi syarat kurikulum. Jika disamakan, maka berarti bisa dimaknai bahwa belajar hanya berlaku dan terjadi di lingkungan formal saja. Padahal, belajar itu tak pernah mengenal tempat. Belajar juga tidak memandang usia. Muda maupun tua, kita tetap sama-sama harus belajar. Anak-anak maupun remaja, semuanya sedang dalam proses belajar. Ya, itulah konsep belajar. Tidak bisa mengatur usia dan tidak bisa menyesuaikan diri oleh ruang dan waktu. Study everywhere, every time, and never stop. Kapanpun dan dimanapun, kita akan selalu diikuti sebuah proses, yaitu belajar. Belajar bersyukur meski kurang. Belajar ikhlas meski terasa berat. Belajar taat meski kadang tak ingin. Belajar memahami meski tak sehati. Belajar bersabar meski terbebani. Belajar menghargai meski tak pernah dihargai. Belajar tulus meski disakiti. Belajar jujur meski tak dipercaya. Belajar mendengarkan meski tak didengar. Belajar memberi meski tak punya. Belajar merawat meski sedang sakit. Belajar membahagiakan meski sedih. Belajar memaafkan meski marah. Belajar tersenyum meski tak sanggup. Jadi sobat, selama masih ada kesempatan, selama masih bisa meneruskan dengan cara yang baik, cara yang tenang, kita harus tetap semangat. Dan jangan lupa untuk tetap terus berdoa agar dikuatkan niatnya, tekadnya, dan dikuatkan hatinya untuk tetap terus melangkah. Demi orang-orang yang sayang sama kita, juga untuk impian yang harus kita kejar. Gondang 15 Desember 2020 dari Ana yang masih perlu belajar.